Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan angin yang berbisik di sela jendela. Namun tiba-tiba terdengar bunyi aneh dari dalam rumah Abu Nawas. Bukan suara kucing, bukan pula tikus. Seseorang sedang mengobrak-abrik lemari dengan penuh semangat. Anehnya, Abu Nawas tidak berteriak. Ia justru tersenyum dalam gelap. Malam itu bukan hanya barang yang akan diuji, tapi juga hati seorang pencuri yang merasa dirinya paling jujur di antara orang-orang kaya. Assalamualaikum sahabat pecinta kisah hikmah dan tawa cerdas. Kali ini kita akan menyaksikan pertemuan tak biasa antara Abu Nawas dan seorang pencuri yang merasa dirinya korban keadaan. Sebuah cerita satir yang ringan, lucu, namun mengandung pelajaran tajam tentang kejujuran dan rasa cukup. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung cerita seperti ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda agar kisah penuh makna ini terus mengalir dan menginspirasi. Malam sudah larut ketika Abu Nawas hendak memejamkan mata. Lampu minyak hampir padam, dan suasana rumahnya sederhana seperti biasa. Tak ada peti emas, tak ada permadani mahal, hanya tikar, kendi air, dan rak kayu tua. Tiba-tiba terdengar suara, krek, krek. Abu Nawas membuka satu mata. Suara tikus berkumis panjang, gumamnya pelan. Suara itu semakin jelas. Lemari kayu dibuka, ditutup, lalu dibuka lagi dengan nada kecewa. Alih-alih panik, Abu Nawas justru bangkit perlahan, mengambil kendi kosong, lalu berjalan dengan langkah sengaja diseret agar terdengar. Si pencuri terlonjak. Ia kurus, pakaiannya lusuh, wajahnya tegang. Ampun, katanya gugup. Abu Nawas menatapnya santai. Kenapa kau kaget? Bukankah ini rumahku? Pencuri itu terdiam. Kau cari apa, wahai tamu tanpa undangan? Tanya Abu Nawas lembut. Saya hanya lewat. Lewat sambil membuka lemari. Abu Nawas mengangkat alis. Pencuri itu menunduk, tapi anehnya ia tidak kabur. Seolah ia sendiri lelah berlari dari hidupnya. Aku tidak berniat jahat, katanya pelan. Saya hanya terpaksa. Abu Nawas duduk bersila. Terpaksa? Duduklah, kita bahas paksaan itu. Malam yang seharusnya tegang berubah seperti percakapan dua sahabat lama. Keadaan memaksa saya mencuri, kata pencuri itu dengan nada yakin. Orang kaya menumpuk harta, sementara kami kelaparan. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, kau seperti pahlawan. Pencuri itu bingung. Bukan begitu maksud saya. Bukankah kau merasa paling benar mengambil sedikit dari yang banyak? Pencuri terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Baiklah. Kalau keadaan membenarkan mencuri, apakah keadaan juga membenarkan berbohong? Tidak. Bagaimana dengan mengkhianati teman? Tentu tidak. Abu Nawas tersenyum tipis. Jadi, kau memilih aturan mana yang ingin kau pakai dan aturan mana yang ingin kau abaikan. Pencuri mulai gelisah. Keadaan memang sulit, lanjut Abu Nawas. Tapi banyak orang miskin tetap jujur. Jadi, apakah yang memaksamu itu keadaan atau keinginanmu? Kalimat itu seperti batu kecil yang dilempar ke danau tenang. Riak pikirannya mulai berguncang. Tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata, "Kalau begitu, bantu aku." "Membantu apa?" tanya pencuri heran. "Mencari harta di rumah ini. Aku juga belum menemukannya." Pencuri mengernyit. "Kau sudah membongkar lemari kan? Ada emas?" "Tidak." "Perak?" "Tidak." "Permata?" Pencuri menggeleng. Abu Nawas menghela nafas dramatis. "Nah, kalau begitu kita sama-sama miskin. Kau datang untuk mencuri, aku sudah lama tinggal di sini dan belum pernah melihat harta itu.
Pencuri merasa wajahnya panas. Abu Nawas mendekat dan berkata pelan, "Kadang kita mencuri bukan karena lapar perut, tapi karena iri melihat orang lain punya lebih." Pencuri menunduk semakin dalam. Abu Nawas mengambil sepotong roti kering. "Kalau kau lapar, makanlah." Pencuri menerimanya ragu. "Sekarang katakan padaku," tanya Abu Nawas, "setelah kau kenyang, apakah kau akan tetap mencuri?" Pencuri tidak langsung menjawab. "Lapar perut bisa diisi roti," lanjut Abu Nawas. "Tapi lapar hati hanya bisa diisi rasa syukur." Pencuri terdiam lama. Abu Nawas menambahkan dengan nada santai, "Kalau mencuri membuatmu kaya, tentu semua pencuri sudah jadi bangsawan." Pencuri tak bisa menahan senyum pahit. Malam itu, ia merasa seperti sedang bercermin dan tak menyukai bayangan yang dilihatnya. "Tuan, mengapa tidak menyerahkan saya ke penjaga?" tanya pencuri lirih. Abu Nawas menjawab ringan, "Kalau aku menyerahkanmu, kau mungkin takut. Tapi besok kau mencuri lagi di tempat lain. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Bekerjalah. Datang ke pasar besok. Katakan kau ingin berubah. Orang mungkin tak langsung percaya, tapi kerja keras adalah bukti yang paling keras suaranya." Pencuri mengangguk. "Dan satu lagi," tambah Abu Nawas, "jangan lagi merasa paling jujur hanya karena merasa paling miskin." Kalimat itu menusuk halus. Pagi harinya, pencuri itu benar-benar pergi ke pasar. Ia menawarkan tenaga, mengangkat karung, membersihkan kios, bekerja tanpa banyak bicara. Orang-orang terkejut melihat perubahan itu. Beberapa hari kemudian, kabar tentang mantan pencuri yang rajin bekerja menyebar. Warga bertanya pada Abu Nawas, mengapa ia begitu mudah memaafkan? Abu Nawas tersenyum. Karena kadang manusia tidak butuh borgol di tangan, tapi sentuhan di hati. Hukum bisa membuat orang takut, tapi kesadaran membuat orang berubah. Sejak itu, warga belajar satu hal penting. Kemiskinan bukan alasan untuk kehilangan kehormatan, dan kekayaan bukan jaminan untuk memiliki hati yang bersih. Abu Nawas kembali menjalani hidup sederhana, tanpa emas, tanpa permata. Namun kaya akan satu hal yang tak bisa dicuri siapapun: kebijaksanaan.